Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Sampai Pada kabar Priangan, kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan, menyajikan berbagai informasi menarik dari kawasan Priangan Timur, termasuk juga mengakomodasi berbagai macam pendapat, tanggapan atau pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat dan pengamat. Kali ini saya bersama tokoh masyarakat dari kelompok organisasi Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Saya bersama Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Kang Heri Sulihudin. Selamat pagi, Kang Heri. Selamat pagi, Kang. Sebagai Ketua Karang Taruna ya? Ya. Yang baru Dilantik lagi. Ini Kang Heri ini baru saja terpilih sebagai Ketua Karang Taruna tingkat kota dan sudah dikukuhkan belum lama ini, dan kali ini hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan, baik menyangkut keorganisasian ataupun persoalan-persoalan yang menjadi garapan Karang Taruna tingkat kota. Kang Heri, pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaannya terpilih kembali? Kalau masalah terpilih kembali mungkin itu sudah menjadi apa ya? Ya karena memang ini sebuah kepercayaan ya, dan yang diberikan oleh teman-teman pengurus Karang Taruna kecamatan dalam rangka temu karya yang keempat di Kota Tasikmalaya, sehingga saya terpilih kembali menjadi Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya secara aklamasi. Sehingga kalau berbicara perasaan, ya senang ada, tetapi kan yang paling besar adalah tanggung jawab. Seiring dengan perubahan struktur kepemilihan, biasanya akan diiringi dengan perubahan struktur kepengurusan ya yang baru, dan tentu juga program-program kerja yang baru. Nah, yang saya ingin tahu itu, kalau tingkat pengurusan sudah selesai ya? Selesai udah. Sampai tingkat kelurahan? Sampai tingkat kelurahan. Kalau tingkat RW, RT? Garapan tahun periode ini. Sedang dalam garapan ya? Ya. Nah, yang saya ingin tahu program-program strategis yang Kang Heri usung nih di kepengurusan yang baru ini ke depan. Program-program unggulan kita tentunya sebagaimana tagline awal bahwa kita di kepengurusan hari ini, karena ada satu yang berbeda, Kang Ridwan. Saya terpilih di 2019 dengan saya terpilih di 2024. Kalau 2019 saya ketika menjadi ketua, kita bingung untuk merekrut pengurus yang memang asli dari Karang Taruna. Tapi di 2024 ini justru saya kebingungan. Karena memang semua sudah banyak kader di bawah. Terlalu banyak pilihan. Banyak pilihan. Karena itu saya pastikan bahwa pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya hari ini itu adalah hampir 99% itu pengurus dari tingkat bawah. Artinya kaderisasi di tingkat organisasi sudah berhasil ya? Sudah, alhamdulillah. Sehingga hari ini kita akan lebih, kalau di organisasi kita akan lebih menguatkan di tatanan akar rumput di Karang Taruna unit kerja, baik itu di tingkat RW ataupun di tingkat RT. Yang kedua adalah bagaimana hari ini kita menguatkan secara SDM, karena ternyata tidak mudah juga sih memberikan pemahaman kepada pemuda hari ini bahwa tupoksi Karang Taruna itu seperti ini ataupun berbeda dengan yang lain. Sehingga kita akan lebih fokus terkait dengan program-program kerja kita itu dengan amanah dari regulasi dari Permensos 25 tahun 2019 dan juga dari Permendagri nomor 18 tahun 2018. Yang pertama, tugas kita itu kan bagaimana hari ini kita bisa membantu pemerintah, tentunya bermitra dengan pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Yang kedua, bagaimana hari ini para pemuda di Kota Tasikmalaya bisa menggali potensinya, Mas. Seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dari potensi-potensi yang ada di wilayahnya itu bisa menjadi solusi atau alternatif bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah. Seperti itu. Nah, terkait dengan kepengurusan nih Kang Heri, selayaknya sebuah pemilihan, selesai pemilihan, ada resistensi dari kelompok-kelompok yang tidak terakomodir dalam kepengurusan? Hari ini lebih tidak ada sih sebetulnya. Tidak ada ya? Tidak ada lah. Kalau dinamika sedikit ada. Tetapi saya pikir untuk 2024-2029 ini lebih akan metik lah. Lebih metik itu kita tidak berat di pengurus gitu maksudnya, Kang Ipan.
Karena emang terbukti dari dua agenda kita yang besar hari ini dalam rangka pelantikan pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya, dari 70 pengurus yang dilantik ada ya paling satu orang yang tidak. Artinya bahwa kebersamaan, kekompakan hari ini di internal pengurus juga sudah mulai terjalin. Yang kedua, ketika kemarin tanggal 23-24 September kita melaksanakan Bulan Bakti Karang Taruna yang ke-64, kita laksanakan di Pantai Madasari, kita membawa sekitar 450 peserta. Itu terkait dengan peringatan hari ulang tahun Karang Taruna ya? Iya. Dan itu juga kita dapat apresiasi di kegiatan tersebut. Ketua Karang Taruna Jawa Barat mengatakan bahwa ini adalah Bulan Bakti Karang Taruna Kota Kabupaten paling keren di Jawa Barat. Dan paling banyak pesertanya. Nah ini justru saya curiga nih. Pesertanya paling banyak ini. Karena kita mengakomodir pengurus-pengurus yang terdaftar di SK kecamatan itu. Sampai ke tingkat bawah ya? Sampai kecamatan. Yang kita bawa itu adalah pengurus kecamatan. Ini jangan-jangan. Ini kalau kaitan momentum pilkada ini jangan-jangan. Tidak terkait dengan itu ya? Tidak terkait. Nah saya juga ingin tahu, Kang Heri, kaitan posisi Karang Taruna dalam kontestasi pilkada ini posisinya di mana? Posisinya bagaimana hari ini pemuda bisa mensukseskan pilkada, melahirkan pemimpin yang memang punya kualitas demi masa depan Kota Tasikmalaya tentunya. Karena memang hari ini kader-kader Karang Taruna itu banyak juga, yang ada di penyelenggara, yang ada di tim sukses, ada sebagai pemilih biasa. Artinya bahwa kader Karang Taruna hari ini dimanapun posisinya, mereka harus bisa melakukan edukasi politik yang baik. Kalau misalnya jadi tim sukses yang baik. Kalau misalnya di pemilih, jadi pemilih yang berkualitas. Boleh ya jadi tim sukses ya? Boleh. Kalau secara individu boleh. Tapi secara organisasi, karena kita ada Permendagri dan juga ada Permensos nomor 25 tahun 2011 dan juga ada ADART yang dikeluarkan oleh pengurus nasional. Sehingga peran kita ya secara individu kalau berbicara seperti itu. Baik, itu kan berbicara normatif ya, terkait dengan aturan. Tapi kalau saya bertanya, ada nggak calon yang mendekati Kang Heri ini? Tentunya dengan posisi Karang Taruna hari ini juga menjadi sebuah wadah yang sangat seksi tentunya. Ya, karena punya potensi suara yang besar ya, pengaruhnya besar. Betul. Di masyarakat. Saya kira tidak mungkin kalau tidak ada calon yang mendekati Kang Heri. Iya, kalau secara ini calon-calon banyak juga yang ada yang mendekati berarti ya banyak lah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Tetapi karena memang hari ini seseksi inilah Karang Taruna, baik di tingkat bawah maupun di tingkat kota, tetapi ya kita tetap profesional. Bagaimana hari ini kader-kader kita yang di posisi-posisi segala macam itu bisa tetap profesional lah. Secara organisasi profesional, secara individu profesional juga. Tapi kalau ternyata sepak terjangnya dia terlibat pada politik praktis di kontestasi pilkada boleh tapi ya? Kalau secara individu boleh. Secara individu? Secara individu boleh. Jangan melibatkan lembaga? Lembaga, iya. Buka seragam berarti? Iya. Tentunya. Harus dibuka ya? Kalau ada ini kader-kader Karang Taruna yang memang terindikasi, bukan terindikasi ya, memang dia jelas-jelas berpolitik praktis dan dia membawa nama Karang Taruna. Sikap pengurus seperti apa? Sebetulnya kalau gambarannya seperti itu kita cukup mudah mengilustrasikannya, Kang. Jadi di Pileg saja kan ada hampir 15 kader Karang Taruna yang maju di dalam pemilihan legislatif. Artinya bahwa di dalam Karang Taruna juga dengan partai yang berbeda segala macam tidak merusak harmonisasi di internal juga dan tidak keluar dari tupoksi mereka juga. Artinya saya pikir hari ini kader-kader kita cukup profesional, di mana ditempatkan sebagai tim, di mana hari ini justru saya mengapresiasi kawan-kawan yang di tingkat kelurahan itu kebanyakannya di penyelenggara pemilu, baik itu di Bawaslu atau di Panwas ataupun di TPS dan PPK ya. PPK gitu. Jadi artinya bahwa mereka itu ketika misalnya sebagai kader Karang Taruna, jadilah penyelenggara-penyelenggara yang memang betul-betul profesional. Gitu. Ulah sebaliknya. Kader Karang Taruna dipercaya menjadi penyelenggara tetapi memberikan contoh yang buruk misalnya atau tidak profesional. Ini juga menjadi taruhan dan harga diri kan gitu. Termasuk juga teman-teman yang hari ini masuk terlibat dalam politik praktis misalnya. Baik itu di tim sukses dan lain sebagainya ya
bagaimana teman-teman hari ini bisa memberikan edukasi yang baik terkait dengan perannya dia sebagai tim sukses. Karena hari ini kita berasumsi bahwa Karang Taruna itu harus memberikan perannya masing-masing. Dan harapan kita hari ini dengan adanya pilkada itu bisa melahirkan pemimpin yang sukses. Pemimpin yang sukses itu kan diciptakan dari pilkada yang berintegritas. Nah, apapun perannya hari ini Karang Taruna bertekad bagaimana hari ini mensukseskan pilkada. Nah, seandainya nih Kang Heri ya, kita berandai-andai ada calon tertentu yang mengajak Kang Heri sebagai Ketua Karang Taruna untuk menjalin MOU kerjasama politik dalam kontestasi pilkada, bisa diterima? Kalau secara individu boleh, bisa saja. Tetap individu? Tetap individu membawanya. Tetapi saya tidak bisa mengarahkan secara organisasi. Tetapi kalau secara individu, baik saya sendiri mungkin atau teman-teman yang sampai hari ini, saya pribadi kan bukan sebagai tim atau apapun. Tetapi secara organisasi kita membawa kapal ini untuk bagaimana hari ini kita juga tetap profesional dalam. Tapi sepengetahuan Kang Heri, ini kadar-kadar Kang Heri yang ada di bawah ini, mereka ada yang terlibat di kepartaian ya? Betul. Yang terinventarisir di partai mana aja? Para kadar itu? Hampir semua partai ada. Ada di satu Hampir semua partai ada. Hampir semua partai ada. Nah, makanya Karang Taruna itu ada di mana-mana. Karena memang hari ini dengan 5 kontestan pilkada juga, ya masing-masing juga ada dari kader Karang Taruna yang terlibat langsung di dalam tim sukses dan lain sebagainya. Nah, berikutnya jelang kontestasi pilkada, bahwa sekarang ini para calon ini sudah mulai gencar ya turun ke masyarakat, dan juga banyak harapan dari tokoh-tokoh masyarakat menyangkut eksistensi pemimpin Kota Tasikmalaya ke depan. Yang diharapkan Kang Heri untuk pemimpin Kota Tasikmalaya ke depan itu yang seperti apa? Sebagai pemuda dan sebagai pimpinan organisasi kepemudaan di Karang Taruna, tentunya kita berharap bahwa pemimpin siapapun nanti ke depan yang terpilih itu lebih fokus dan lebih memperhatikan generasi muda. Karena memang Tidak mesti usianya muda, tetapi dia memiliki perhatian terhadap generasi muda. Secara konsepnya, dia hari ini harus fokus terhadap dengan masalah-masalah kepemudaan hari ini. Karena mau bagaimanapun bahwa generasi muda hari ini adalah mereka calon-calon nanti ke depan. Kalau generasi pemuda hari ini tidak diperhatikan, apalah daya nanti ke depan. Kan kalau hari ini pemudanya baik, insya Allah generasi ke depan pun akan baik. Sehingga tekad kami di Karang Taruna adalah bagaimana menyiapkan kader hari ini. Makanya kita di usia sekolah, mungkin ke depan kita akan lebih masuk ke usia remaja, termasuk sekolah ataupun di bangku kuliah, kita akan masuk sosialisasi terakhir dengan Karang Taruna. Kenapa seperti itu? Ternyata kan di sekolah mereka masing-masing mereka aktif, tapi ketika pulang ke rumah bingung dia harus berbuat apa. Padahal ada wadah untuk mereka, yaitu Karang Taruna di bawah. Sehingga tadi bahwa PR kita hari ini bagaimana membentuk Karang Taruna unit kerja di tingkat RW. Itu salah satu. Menyangkut persoalan kepemudaan ini, belakangan Kang Heri ya, ada keprihatinan bersama terkait dengan maraknya geng motor ini. Ini kan terkait juga dengan persoalan kepemudaan. Ya. Nah, sikap Kang Heri atau mungkin Karang Taruna ikut membantu pemerintah dalam mengeliminasi atau mereduksi persoalan geng motor tersebut? Secara otomatis ya, terkait dengan masalah-masalah yang marak terkait dengan berandalan bermotor, kalau dulu sebutnya berandalan bermotor. Tapi hari ini sudah ada gerakan-gerakan anarkis, dalam artian kelompok-kelompok yang bikin rusuh. Kemudian juga sampai ada yang menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Terakhir kemarin kita saksikan bersama mungkin terkait pelajar di MTS 3 ya. Nah, miris Kang, karena peran kita itu tetap edukasi di tiap-tiap Karang Taruna, baik itu tingkat kota, tingkat kecamatan,
tingkat kelurahan, bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan di tingkat RW pun, apalagi kemarin kita momen hari proklamasi yang notabene hampir semua pemuda di RW-nya masing-masing itu menyelenggarakan kegiatan. Dan salah satu kegiatan ataupun salah satu kita bisa masuk adalah sosialisasi yang kita laksanakan di tiap-tiap wilayah. Tetapi pada prinsipnya hari ini permasalahan ini seakan tidak kunjung selesai, karena memang masalah sosial ini cukup kompleks ya. Karena banyak faktor yang memang menjadi penyebab terkait dengan maraknya hari ini geng motor dan lain sebagainya. Nah, salah satunya faktor-faktor itu tentunya di internal keluarga, di lingkungan masyarakat, ini menjadi sebuah faktor yang paling utama. Ada upaya real yang dilakukan Karang Taruna untuk menangani persoalan geng motor tersebut? Nah, selain hari ini kita berbicara edukasi dan juga pembinaan di Karang Taruna unit ataupun kelurahan. Nah, hari ini kan pengurus baru nih, Kang. Kita sudah kemarin kita rapat dan sudah mengagendakan terkait dengan silaturahmi dengan Kapolres dan juga dengan Kodimnya. Salah satu yang akan kita bahas juga terkait itu. Nah, salah satu yang kita bahas kemarin adalah dari beberapa kejadian, salah satu penyebab dan resistensi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, salah satunya adalah knalpot Bising ya? bising ya. Itu walaupun tidak semua yang knalpot bising itu adalah geng motor kan gitu. Tapi bisa jadi pemicu ya? Tetapi ya seperti itulah. Karena kalau kita lihat dari beberapa kasus, ternyata yang jadi korban-korban ini juga bukan geng motor. Bukan geng motor. Itu kan korban, tapi pelakunya geng motor. Ada beberapa. Tapi ada dua kasus yang saya pelajari. Yang pertama yang orang Kawalu yang meninggal di Bong itu. Yang kedua yang kemarin. Sehingga dari persoalan itu, yang pertama nih, knalpot brongnya yang harus kita antisipasi. Karena kalau misalnya ada usia remaja atau anak-anak pemuda hari ini menggunakan knalpot brong, pilihannya cuma dua, jadi pelaku atau jadi korban. Karena yang korban-korban ini pun justru bukan dari bagian dari geng motor. Tetapi ketika menggunakan geng motor, sehingga banyak terjadi pada akhirnya menjadi korban. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan buat kita sendiri, sehingga kita berinisiasi nanti untuk pihak kepolisian kita akan memberikan masukan-masukan terkait bagaimana menyelesaikan masalah knalpot brong ini. Walaupun himbauan-himbauan ini kan sudah terpampang jelas ya di tempat-tempat umum bahwa undang-undangnya, kemudian segala macamnya sudah disebar lah. Tapi hari ini kita punya masukan bagaimana hari ini kita sebagai Karang Taruna ikut membantu kepolisian dalam rangka preventif. Salah satu usulan yang kita sampaikan adalah bagaimana kita mendata knalpot brong di setiap wilayah. Dengan melibatkan unsur Karang Taruna. Ya, kita akan mendata knalpot brong yang ada di tiap RW. Ada berapa orang yang knalpot brong. Nah, tindakan preventif juga bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Contoh misalnya ada RT, RW, kemudian Babinsa, Babin Kamtibmas, itu datang berkunjung ke rumah anak yang memiliki knalpot brong, kita kasih edukasi dengan keluarganya, bukan hanya sebatas anak. Memang tugasnya lumayan, kita akan maraton, tapi kan setiap kelurahan itu ada Babinsa, Babinmas di situ. Kita bisa melibatkan itu, kalaupun misalnya hal itu bisa menjadi salah satu solusi. Mudah-mudahan ketika diberi edukasi besoknya knalpotnya ganti lah gitu. harapannya. Ada hasil positif ya. Mohon, karena gini Kang, hampir 60% ternyata yang suka ini orang luar domisili Kota Tasik. Kita dapatkan beberapa kasus terjadi bahwa kebanyakan justru mereka yang datang ke Kota Tasik yang dari luar kota. Ini juga perlu kita kita waspadai bersama gitu. Tidak semuanya orang Tasik gitu. Tidak orang kota, tapi banyaknya dari kabupaten yang masuk Ciamis, Kabupaten Tasik, masuk momen-momen malam minggu dan lain sebagainya. Baik, terakhir Kang Heri nih sebelum berakhir, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada
pemerintah ataupun kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Karang Taruna. Silakan Kang Heri. Oke. Tentunya saya berharap bahwa dengan kepengurusan yang baru hari ini, Karang Taruna Kota Tasikmalaya masa bakti 2024-2029 dengan tagline pengurus baru Karang Taruna Maju, bahwa hari ini Karang Taruna Kota Tasikmalaya berharap kepada pemerintah untuk memberikan ruang juga kepada kita sebagai pemuda dalam hal-hal ikut serta dalam rangka membangun ataupun membantu pemerintah dalam penanganan masalah-masalah sosial yang ada di Kota Tasikmalaya. Baik itu secara moral ataupun secara material tentunya. Karena memang secara anggaran pun kita sudah 2 tahun ini kita tidak mengakses anggaran hibah kan. Jadi walaupun tidak ada anggaran, kita tetap jalan, kegiatan tetap jalan gitu. Artinya bahwa hari ini kita bisa membuktikan walaupun kita tidak tanpa anggaran, kita tetap bisa melaksanakan. Kemarin temu karya Karang Taruna Kota Tasikmalaya bisa dilaksanakan, pelantikan bisa dilaksanakan, bulan bakti juga bisa dilaksanakan. Apalagi kalau didukung dengan Anggaran dari pemerintah. pemerintah. Bukan hanya untuk kota, tetapi kita membawahi 69 kelurahan. Sehingga kita berharap bahwa pemangku kebijakan, pemerintah, baik itu eksekutif ataupun legislatif, ada 69 kelurahan yang harus kita perhatikan supaya peran mereka itu terlihat, terasa, dan juga bisa berkontribusi positif untuk lingkungannya masing-masing. Yang kedua, tentunya bahwa hari ini kader-kader Karang Taruna saya berharap untuk bersikap dan bertindak profesional secara organisasi ataupun dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai Karang Taruna. Baik, pada kabar Priangan, barusan bincang-bincang kami dengan Kang Heri Sulihuddin sebagai Ketua Karang Taruna tingkat Kota Tasikmalaya untuk periode 2024-2029. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan memberikan wawasan dan manfaat untuk generasi muda khususnya dan juga masyarakat umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.